Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Falah Dina Widya. NIM saya 250518111116. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi TRPL. Video ini adalah hasil untuk ujian praktik logika algoritma pemrograman. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf jika sepanjang video nanti saya akan batuk-batuk karena kondisi saat ini saya kurang sehat. Baik, ujian kali ini memiliki soal yang pertama, memilih salah satu dari tiga kasus yang telah disediakan, lalu membuat program menggunakan array atau fungsi. Nah, yang array ini wajib, yang fungsi ini opsional jika memahaminya. Namun karena saya kurang memahami materi fungsi, jadi saya akan membuatnya dengan array. Selanjutnya, kasus yang saya pilih adalah kasus pertama mengenai penentuan harga tiket kereta api. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Yang pertama kita akan dalam codingan saya ini kita akan memasukkan input dan output, dan kita akan menggunakan string. Nah, kita akan memasukkan dulu library-nya, include use stream dan include string. Nah, kita juga akan menggunakan using namespace. Biar kita nggak double-double ya kerjanya. Nah, kita masuk ke fungsi yang pertama, integer main. Fungsi pertama integer main. Nah, seperti ini. Taruh bawah. Nah, ini kita akan memasukkan array di dimensi yang pertama. Nah, kita di coding ini akan menggunakan dua jenis array. Yang pertama dimensi pertama dan yang kedua adalah dimensi kedua. Yang pertama kita akan memasukkan nama kelas. Nah, ini nama kelas ini kita akan memasukkan dimensi pertama aja, hanya baris dia. Kalau dimensi kedua itu baris dan kolom. Nah, string nama kelas kita pakai ini aja ya, nama kelas untuk variabelnya. Lalu di sini kita masukkan maafkan saya. Nah, kita masukkan 3 karena nanti kita dalamnya ini adalah ada 3 biji. 3 bijinya itu adalah yang pertama eksekutif, lalu yang kedua adalah bisnis, yang ketiga adalah ekonomi. Nah, seperti ini, titik koma. Nah, yang kedua kita akan masukkan array yang sama, yang pertama juga, dimensi pertama. Kali ini kita akan masukkan namanya itu nama tujuan ya. Berarti kita namain sini nama tujuan. Nah, seperti ini, nama tujuan. 3 juga dalamnya. Yang pertama adalah Jakarta Surabaya. Yang kedua adalah Jakarta Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah Jakarta Bandung ya. Nah,
Nah, seperti ini, titik koma. Nah, array dimensi pertama sudah kita masukkan untuk nama kelas dan nama tujuan. Nah, selanjutnya kita akan masukkan array dimensi kedua. Array dimensi kedua seperti ini ya. Long, kita pakai long supaya dia kalau kan ini nanti angka nih. Kalau kita pakai integer itu mungkin lebih sedikit untuk apa ya, isinya gitu. Sedangkan long itu lebih banyak. Jadi long sama integer ini sama, cuman kedudukan long lebih tinggi. Kita masukkan di sini harga dasar ya. Kita pakai untuk harga ini. Harga dasar. Nah, seperti ini. Harga dasar ini 3 kali 3. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukin pelan-pelan nih sampai 3 biji. 3 kanan, 3 bawah. Nah, yang pertama adalah 800.000. Ini kita mengurutkannya dari yang paling atas, eksekutif, bisnis, lalu ekonomi. Biar nanti yang eksekutif itu nanti kelas pertama, terus yang kedua kelas kedua, yang ketiga kelas 3. 800, 700.000, yang ketiga adalah 500.000. Nah, kita pakai koma ya, langsung di enter aja biar rapi. 600.000, 500.000, dan yang terakhir adalah 400.000. Tutup. Nah, yang terakhir kita masukkan untuk ekonomi. Yang ekonomi ini kita masukkan 400.000, 350.000, dan 250.000. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan variabel input. Biar enak kita bacanya, biar nggak bingung, kita masukkan header di sini, header variabel input. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah pakai char aja, karena kode kelas ini yang mau saya bikin, kode kelas dia ini hanya untuk satu huruf kayak A, B, C gitu. Nah, kalau sedangkan string ini untuk kalimat, jadi lebih dari satu huruf. Kode kelas titik 2 ini hanya untuk variabel inputnya aja ya. Kayak inisialisasi lah bilangnya. Kode tujuan, terus kita buat string di sini, status libur, lalu integer untuk jumlah ya, jumlah tiket, seperti ini. Ini selesai kita membuat variabel inputnya. Selanjutnya kita akan membuat input dari pengguna. Kita namain aja sini input pengguna. Cout program tiket kereta api. Ini aja kita namainnya. Nah,
Lalu kita buat endline. Endline ini biar dia spasi jaraknya gitu, spasi ke bawah. Tanpa ini nanti dia nyambung terus tuh kodenya. Dan habis itu kita buat lagi si out, biar rapi. Biar rapi kita masukin ini aja. Ini terserah mau pakai atau enggak ya teman-teman. Ini biar rapi aja kelihatannya. Sebenarnya ini nggak perlu juga, nggak apa-apa, cuman agar estetika dikit lah, biar nggak polos-polos amat ya kan. Nah seperti ini. Si out, masukkan, kita akan membuat sini kode kelasnya, kode kelas. Nah kita buat di sini biar tahu user yang memakai punya kita nih, eksekutif. Jadi mereka tahu nih, oh A itu eksekutif gitu, B itu bisnis. Nah seperti ini, bisnis. Lalu yang terakhir adalah C, yaitu ekonomi. Nah jangan lupa tutup kurung ya. Nah setelah itu kita membuat si in-nya, biar ini tahu yang dimasukkan user itu mau kemana sih dia gitu, apakah ke kode kelas, apakah ke tujuan, apakah ke status libur gitu ya nanti. Si in, kalau si out ke kiri, si in itu ke kanan. Si in, kalau yang kode kelas kita masukkan ke kode kelas. Nah seperti ini. Si out ke kiri, ini kita masukkan kode tujuan. Nah ini yang nomor tadi 1 sama dengan Jakarta. Ini karena agak lama jadi saya agak salin aja guys ya. Ini saya salin, izin salin. Nah seperti ini nanti hasilnya. Jangan lupa titik komanya biar dia end. Nah yang ini kita masukkan di si in-nya. Kode tujuan. Nah titik koma, ini sudah, titik koma, tujuan. Oh ya, sekarang si out untuk libur ya. Si out, apakah hari ini libur? Nah di sini kita bisa bilang ya atau tidak. Jadi user tahu bakal jawab apa gitu, biar nggak bingung mereka ngejawabnya. Nah di sini kita masukkan si in-nya. Status libur. Nah, lalu kita masukkan juga di sini yang masih kita perlukan, yaitu jumlah tiket. Siapa tahu ada yang mau borong ya kan. Masukkan jumlah tiket yang akan dibeli
beli. Nah, seperti ini. Nah, sip. Ini kita masukkan ke jumlah tiket ya. Nah, titik koma. Ini kita buat baris baru aja lah ya, biar rapi nanti hasilnya. Inline. Nah, seperti ini nanti. Jadi nanti yang input dari pengguna ini bakal langsung ke bawah gitu dia, nggak lanjutin. Nah, next kita masukkan kembali selanjutnya ini logika prosesnya ya. Untuk logika proses kita spasial sini, kita judulin logika proses array. Nah, untuk logika proses ini kita akan memasukkan indeks-indeksnya gitu, seperti integer, index kelas. Nah, nanti ini digabungkan terus disatukan ke arraynya, indeks tujuan. Terus ini nanti integer indeks apa lagi ke tujuan, integer indeks tujuan. Nah, seperti ini. Jadi udah ada indeks kelas, indeks tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membuat konversi kelas. Nah, jadi untuk konversi kelasnya ini kita kan di awalnya A, B, C. Nah, nanti jadi angka 0, 1, 2. Kenapa 0, 1, 2? Karena kalau 1, 2, 3 dalam program itu tidak baik ya. Jadi disarankan kalau seorang programmer itu memakai 0, 1, 2. Jadi seluruh bilangan itu dimulai dari 0, jangan 1. 0 ke 10, 0 ke 9 itu 10 huruf, 10 angka. Jangan 1 ke 10 baru 10 angka, pakai 0 di awal. Nah, kita memakai sini ini tadi apa? Indeks. Ini konversi ya, konversi kode tujuan. Nah, gini aja deh. Nah, yang pertama untuk konversinya kita mulai dari ini ya, dari indeksnya ya, indeks kelas indeks tujuan. Nah, indeks tujuan sama dengan indeks kelas dikurang 1. Nah, seperti ini teman-teman. Kayaknya ada yang salah ini. Indeks kelas satu tujuan. Nah, ada tujuan karena ini kita mengacu pada tujuan ya. Jadi yang atas tadi ini, nah pokoknya nanti yang di sini nih nanti kita ubah tujuannya kan dari 3 nih, 0, 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3. Jadi kan dimulai 1, itu nanti mundur ke 0, 0, 1, 2 untuk mencapai 3 tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengecekan ya, pengecekan untuk mengambil harga. Kita akan memakai array 2 dimensi. Yang pertama adalah pakai long.
Oke. Nah, long harga satuan sama dengan harga dasar. Harga dasar itu indeks kelas ya. Nah, lalu di sini juga indeks tujuan, titik koma. Lalu kita akan mengecek status liburnya. Kalau misalkan libur itu kan biasanya mahal kan. Jadi di sini kita buat misalkan jika status libur sama dengan ya atau, nah ini nih atau ya teman-teman ya, dibaca atau. Ini kalau misalkan orang milih ya kecil, ya kecil bukan ya besar, itu tetap bisa ngaruh gitu loh, ngaruh ke status libur. Jadi orang milih ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinan itu juga yang kita tulis. Misalkan ini status libur sama dengan ya. Nah, tulisannya besar sekarang. Nah, coba kita pakai yang ini sekarang ya, untuk harga satuan ya. Harga satuan itu harga satuan ditambah 50.000, titik koma, terus tutup. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total biayanya ya. Untuk menghitung total biayanya kita akan menggunakan rumus ini. Hitung total. Nah, di sini kita akan menghitung total. Jadi kita akan pakai long total bayar sama dengan harga satuan dikali jumlah tiket. Nah, setelah ini kita akan membuat outputnya. Jadi ini adalah output. Yang pertama ini full cout ya, si out kiri semua, spam kiri pokoknya. Kelas kereta kelas kereta itu menggunakan nama tujuan dengan indeks kelas, pakai inline biar spasi. Si out ini adalah tujuan perjalanan nah, nama ya bukan, kalau indeks tujuan ini
Oh, salah. Ini nama kelas. Nah, yang pertama nama kelas, terus indeksnya indeks kelas. Nah, ini nama tujuan. Nama tujuan dengan indeksnya adalah indeks tujuan inline. Titik koma. Nah, selanjutnya kita akan buat si out status hari. Status hari ini kita buat tadi status libur ya. Nah, status libur ini langsung n aja karena nggak ada indeks-indeksnya lagi. Si out status libur, terus jumlah tiket jumlah tiket itu adalah jumlah tiket juga inline. Nah, selanjutnya adalah si out tiba juga akhirnya di total pembayaran. RP. Nah, seperti ini. Kita masukkan total bayar inline. Nah, ini sudah selesai. Kita buat return 0. Dah, kita tes ya berapa banyak errornya. Langsung bisa dong. Keren. Nah, ini coba kita lihat tadi eksekutif. Nah, A maka Jakarta Surabaya 1. Libur enggak? Ya. Jumlah tiket yang beli 1. Kayaknya ada yang salah ini. Kenapa dia terdiam? Coba buang dulu, terus run lagi. Ulang lagi. Kenapa nih? Udah pas kok. Nah, A 1 ya 1. Sepertinya ada error di bagian output ini. Tunggu sebentar biar saya solve ya. Ini mungkin agak lama jadi agak saya cut dikit. Nah, ternyata salahnya ini di sini. Saya malah buatnya double nih. Indeks tujuan sama dengan indeks tujuan, sama aja dong. Seharusnya di sini saya buatnya kode tujuan agar dia mengkonversi dari kode tujuan ini ke dari indeksnya ke kode tujuan. Kita coba. Yang pertama kita buat A kecil 1 ya 1. Nah, baru masuk nih.
Nah, sekarang kita coba kalau kita buatnya A besar, terus 1, ya 1. Nah, benar, bisa. Baik, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan kata saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.